saya berkomitmen pada saat itu untuk oke, saya mau nih untuk sharing, untuk menjadi sponsor anak. Wahana Visi Indonesia ini benar-benar mempunyai dampak, membawa perubahan. Oke, itu di tahun 2012. Sekarang 2026. Berarti kurang lebih sudah 13 tahun ya? 13-14 tahun. Wow, luar biasa. Kalau di WVI ini kan kita bisa berinteraksi langsung sama anaknya, dan selain itu kan si WVI ini kan juga terafiliasi sama World Vision kan, yang udah lama lah ya berdiri gitu. So menurut aku ya, I know that I can trust the process kayak gitu. Tanpa sadar gitu ya, proses ini tuh selain membantu mereka, tapi aku pun juga bertumbuh gitu. Akunya juga banyak kayak momen-momen yang eye opening sih buat aku gitu. Halo semuanya, balik lagi kita di podcast Wahana Visi Indonesia, Our Days to End Child Poverty, bersama dengan saya Imelda Francisca, Hope Ambassador dari Wahana Visi Indonesia. Dan tentunya puji Tuhan, selain saya menjadi Hope Ambassador, saya juga adalah bagian daripada sponsor anak dari WVI. Dan tentunya di episode kali ini kita akan tahu lebih dalam lagi bagaimana tentang program sponsor anak dari WVI. Nah, saya mau ngobrol santai sama teman-teman yang sudah hadir di studio kami. Di sini ada Yeta dan juga ada Ade. Apa kabar semuanya? Baik. Thank you banget sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol tentang program sponsor anak dan juga mungkin sharing ya tentang perjalanan menjadi sponsor anak. Nah, bagaimana juga teman-teman di sini bertransformasi secara personal dalam perjalanannya sebagai sponsor anak WVI ini. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu berarti sama Ade dulu ya gitu. Boleh. Nah, boleh tolong diceritakan mungkin kesibukan sehari-hari? Aku seorang entrepreneur di bidang video production house. Jadi kerjaannya memang setiap hari itu untuk bikin produksi video, bikin iklan, bikin company profile, bikin PH ya berarti ya? Ya, PH. Oke. Kalau Yeta? Kalau aku sehari-hari kerja kantoran di salah satu perusahaan retail di Jakarta, in charge for their e-commerce business. Terus selain itu aku juga seorang ibu, jadi juggling antara kerjaan sama motherhood gitu. Kalau boleh tahu anaknya berapa? Satu aja. aja. Kalau Ade? Udah 2. Saya 3. Kompetisi ya. 3 ya. Bicara mengenai Wahana Visi Indonesia, kalau boleh tahu gimana sih dulu kok bisa kenal sama Wahana Visi Indonesia? Dari Ade dulu. Aku dulu ya. Aku sebenarnya sudah tahu mengenai Wahana Visi Indonesia tuh sejak waktu itu pernah berkesempatan kuliah di Australia, dan waktu itu di gereja, salah satu gereja di sana itu ada kerjasama dengan World Vision International. Nah, dari sana mulai tahu World Vision International itu yayasan yang berhubungan mengenai anak, sponsor anak gitu. Nah, terus kemudian balik ke Indonesia pada tahun 2009, saya itu kan bikin production house. Di sana secara tidak sengaja atau mungkin rencana Tuhan juga ya, salah satu tim dari Wahana Visi itu kontak kami, dan pada saat itu kontak kami sebagai vendor. Nah, situlah awal mula saya berkenalan sama Wahana Visi Indonesia. Jadi waktu itu untuk membuat video dari Wahana Visi ya? Betul. I see. Kalau Yata? Kalau aku rada beda sih. Jadi waktu aku pertama kali tahu WVI itu tahun 2018. Itu ceritanya aku lagi cari-cari kerja, terus masih muda, masih idealis lah ya gitu. Jadi sekarang udah nggak idealis lagi. Tuntutan hidup ya. Jadi waktu itu pengennya kerja di NGO gitu. Jadi ketika cari-cari, malah nemu si WVI ini, terus ada sponsorship programnya kan. So instead of applying for a job, aku malah deep dive, malah explore si program sponsorship ini gitu. Dan ternyata found out, wah ada ya program untuk nge-sponsorin anak kayak gitu sih. Baru makanya mulai lebih mengenali. Itu berapa tahun yang lalu? 8 tahun, 2018. Sebuah deep dive yang akhirnya sangat memanjang. Keterusan ya. Bicara mengenai mungkin dari mengenal Wahana Visi itu sendiri ya gitu. Apa sih akhirnya yang men-trigger atau membuat akhirnya
tadi ya, saya mau deh terlibat gitu menjadi sponsor anak? Karena saya tuh beranjaknya dari vendor, jadi kemudian semakin dalam mengenal mengenai program-program yang dilakukan oleh teman-teman di Wana Visi Indonesia. Nah, satu kata yang yang aku teringat banget ketika mau menjadi sponsor itu adalah kata komitmen, gitu. Komitmen mengenai kita bisa sharing, kita bisa berbagi dengan yang lebih membutuhkan. Gitu. Jadi maksudnya kata komitmen itu waktu bikin video kah atau gimana, apa yang membuat akhirnya kayaknya saya mau deh ikut terlibat menjadi salah satu bagian dari Wahana Visi? Iya betul, tentunya ketika lebih mendalami program-programnya, saya melihat tuh kegiatan Wahana Visi ini, Wahana Visi Indonesia ini benar-benar mempunyai dampak, membawa perubahan, gitu. Jadi saya berkomitmen pada saat itu untuk saya mau nih untuk sharing, untuk menjadi sponsor anak. Itu di tahun 2012. 2012. Sekarang 2026. Berarti kurang lebih sudah 13 tahun ya? 13-14 tahun. Wow, luar biasa. Jadi memang betul ya, komitmen itu dijalankan. Betul. Ya luar biasa. Kalau dari Yata sendiri gimana? Kalau aku sih way before I found out soal WVI ini, jadi aku tuh dulu juga sponsor anak, tapi di organisasi lain, jadi kayak semacam orang tua asuh gitu, gitu. Karena jadi memang sudah suka dengan dunia pendidikan ya? Yes, aku tuh lumayan concern soal kayak pendidikan anak lah gitu. Dari zaman kuliah pun juga di kampus tuh ada kayak semacam sekolah non formal, aku sempat ngajar juga di sana gitu. Nah, kalau si orang tua asuh ini sebenarnya konsepnya mirip sih sama WVI, kayak kita kontribut sama amount of money terus sekolahin dia sampai lulus. Tapi bedanya kalau di sana itu kita nggak ada akses langsung ke anaknya. Nah, kalau di WVI ini kan kita bisa berinteraksi langsung sama anaknya. Terus kita juga bisa pilih kan, waktu zaman aku sih masih bisa pilih mau anak yang mana nih yang disponsorin. Sama kok. Gitu masih ya. Nah, jadi dari situ aku pikir ya let's do this gitu. Dan selain itu kan si WVI ini kan juga terafiliasi sama World Vision kan, yang udah lama lah ya berdiri gitu. So menurut aku ya, I know that I can trust the process kayak gitu. Bicara mengenai involve menjadi sponsor anak. Nah, boleh tahu nggak sih waktu pertama kali menerima mungkin ajakan atau waktu itu gimana? Waktu itu menerima paket anak mana ya yang akan saya sponsori? Nah, siapa yang mau cerita duluan? Aku. Pas pertama kali pokoknya kan aku pilih tuh dari website. Terus sebenarnya milihnya ya lumayan kayak yang mana nih ya kira-kira yang areanya lebih sedikit gitu. Jadi aku pilih. Terus ketika pertama kali terima sponsorship package-nya itu excited dan terharu banget. It's really heartwarming gitu, karena ternyata nggak nyangka anak kecil tuh bisa setulus itu gitu. Dari hanya tulisannya aja kayak you can feel that lah kayak gitu. Dan ternyata mereka pun punya banyak mimpi loh sama kayak kita kayak gitu. Jadi pas buka terharu dengan justru malah explanation atau jelasan dari mereka ya, penjelasan itu ya tentang profilnya mereka ya. Betul. Kalau ada gimana? Kalau aku sendiri karena udah beberapa tahun jadi kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia, jadi lumayan dekat sama teman-teman di Wahana Visi Indonesia. Jadi waktu itu dipilihin anaknya. Nama anaknya Agnes Monica. Gitu. Jadi Agnes Monica. Jadi emang namanya udah cetar ya. Iya. Tapi kemudian ketemu sama Agnes itu setelah 3 tahun saya jadi sponsor. Waktu itu kan. Itu dari daerah mana Agnes? Sika. Jadi dia umur 5 ketika pertama kali disponsorin. Ketemunya itu ketika dia umur 8 tahun. Nah, selama umur 5 sampai 8 ya kita sering kirim-kiriman surat. Dia yang kirim surat, terus nanti kita lihat, kayaknya lucu banget nih dia, cita-citanya apa, terus dia suka belajar membaca,
Seperti itu sih. Jadi mereka juga anak-anak di daerah itu juga punya mimpi sebenarnya. Oke. Itu yang membuat akhirnya juga saya mau bantu ikut terlibat ya. Yes. Oke. Nah, keterlibatan dengan Wahana Visi itu kan kalau tadi Ade kalau nggak salah dari 2009. Kalau Yeta dari 2018. Ini kan berarti cukup sudah lumayan lama ya, lebih dari 5 tahun nih perjalanannya. Apa yang membuat tetap setia mau membantu Wahana Visi? Oke, mungkin aku cerita dikit. Ketika tahun 2012 kebetulan waktu itu ada Hope Ambassador-nya Wahana Visi Indonesia yang bernama Pastor Sidney Mohede. Itu kebetulan Pastor Sidney juga salah satu pendeta di gereja tempat saya. Nah, kita melakukan kegiatan yang bernama Worship Night with Sidney Mohede. Gratitude. Nah, itu dari tahun 2012 sampai sekarang. Itu setiap tahun kita pergi, satu tahun tuh mungkin 3 kali trip. Setiap trip itu untuk tujuannya adalah menggalang donasi untuk anak-anak di pedalaman-pedalaman itu. Nah, dari sanalah yang membuat saya berubah menjadi dari vendor menjadi volunteer. Gitu. Ada ini ya, a change of heart. Betul. Gimana? Kok bisa? Oke deh, saya mau menjadi seorang volunteer. Ceritanya waktu itu agak kesentil, ketampar atau gimana lah ya. Nah, ceritanya gini. Jadi pertama kali kan aku tuh vendornya Wahana Visi gitu. Nah, ada satu ketika di depan mimbar itu Pastor Sidney ngomong, kita ini semuanya yang datang itu adalah volunteer. Tidak ada sepeser pun uang Bapak Ibu itu masuk ke kantong kami. Waduh. Terus saya yang tugasnya waktu itu adalah ngambil gambar untuk dokumentasi di belakang panggung dong. Saatnya untuk bertobat. Ya dari sana kemudian saya ngomong ke teman-teman Wahana Visi, untuk semua keperluan kalian untuk pembuatan video, dokumentasi, apapun jangan ragu untuk kontak saya. Gitu. Jangan ragu untuk jangan ngomongin mengenai biayanya, whatever I can help, I will help. Luar biasa loh. Nah, itu kan berarti sekarang udah jalan dari 2009, berarti kurang lebih 13 tahun ya. Yes, untuk selama menjadi 2009 sampai sekarang 2026. 17 tahun. 17 tahun. 17 ya? Oke, matematika saya kurang. Nah, kalau misalnya dari Yata berarti kan 2018 berarti kurang lebih kan 8 tahun. 8 tahun juga kan waktu yang cukup lama loh gitu. Apa yang buat Yata tetap setia menjadi sponsor anak? Mungkin karena aku juga tanpa sadar gitu ya, proses ini tuh selain membantu mereka, tapi aku pun juga bertumbuh gitu. Akunya juga banyak kayak momen-momen yang eye opening sih buat aku gitu, kayak gimana soal akses, gimana soal keterbatasan itu tuh jadi suatu hal yang ternyata tidak membatasi mereka loh gitu untuk terus bermimpi gitu. Makanya itu pun bikin aku juga, kita kan sehari-hari ya take things for granted lah ya gitu, terbiasa dengan hal yang mungkin menurut kita biasa aja tapi mungkin menurut mereka tuh luar biasa gitu. Jadi yang bikin aku tetap setia adalah karena aku pun juga bertumbuh di proses itu kayak gitu. Dalam sehari-hari pun juga aku hidup sekarang juga merasanya sih jauh lebih mindful ya gitu, untuk lebih bisa, mungkin sekarang di luar WFI pun aku juga banyak contemplating lah ya, kayak apalagi ya hal yang aku bisa lakuin gitu untuk bisa contribute nih, ngelakuin aksi konkret untuk orang-orang di sekitar aku gitu. Luar biasa loh. Maksudnya dengan Yeta, dengan you are a mom kan, berarti kan sudah sibuk dan juga ini, dan masih berpikir bahwa apa nih yang bisa saya kontribusikan untuk masyarakat. I think that's amazing. Nah, bicara mengenai perjalanan menjadi seorang sponsor anak, saya dengar kan juga sempat visit juga ya ke lokasi. Jadi salah satu
saya bisa bilang the perks ya, bukan perks aja, tapi maksudnya kayak satu hal yang membuat saya juga selalu kagum dengan pekerjaan dari Wahana Visi adalah ketika kita justru malah terjun langsung dan melihat pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Nah, dengar-dengar kan kayak Ade udah berapa kali nih ke lapangan yang didampingi, daerah yang dampingi Wahana Visi? Banyak banget. Kalau dihitung-hitung mungkin ada 10 kali visit. 10 kali. Wow. Nanti bisa bikin ya Ade Wahana Visi Tour and Travel. 10 kali tuh kemana aja, dan apa yang membuat Ade bisa terus mau pergi lagi gitu loh. Oke, awal mulanya dulu tuh aku pernah punya mimpi tuh mau seperti kayak do documentaries, kayak kita bikin kayak serial dokumenter gitu loh ke daerah-daerah. Nah, terus ada tawaran dari Wahana Visi, oke pergi ke daerah-daerah, oke let's go gitu kan. Nah, tapi di seiring perjalanan itu saya melihat banyak hal yang bentuk kerja nyata dari Wahana Visi. Yang tadinya anak-anaknya itu malu-malu, terus ada sekolah anak yang dibentuk, dan mereka di sana dilatih untuk mereka bisa menjadi berani, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Gitu. Jadi contoh-contohnya juga seperti air bersih yang diajarkan gimana cara cuci tangan yang benar. Terus mereka juga bikin kebun gizi dan banyak hal yang mungkin kalau tanpa keterlibatan Wahana Visi daerah itu mungkin ya akan tidak berkembang seperti sekarang. Iya, dan justru ternyata kayak mematahkan stigma kita nggak sih bahwa kalau di pedalaman susah deh untuk bisa kita mengembangkan orang. Betul. Ternyata dengan program yang benar dan juga pendampingan yang benar, everyone can grow dan bisa change gitu ya. Kalau Yate gimana? Udah berapa kali ke daerah? Aku Dan ketemu anak sponsor ya kalau nggak salah ya? Jadi baru 1 kali sih. Oke. Jadi tahun lalu aku berkesempatan untuk visit ke Sekadau, Kalimantan Barat. Jadi pasti kontak. Waktu itu sebenarnya agak nggak match sama jadwal aku sih gitu. Cuman ternyata dikasih tahu sama service team kalau Sekadau ini akan selesai bermitra dengan Wahana Visi itu di tahun 2026 gitu. So ya kayak it was literally my only chance untuk bisa ketemu nih sama anak sponsor aku. Jadi ya no matter what I had to go lah gitu. Pas di sana sih ketemu akhirnya sama dia, kayak dia udah tumbuh besar. Jadi dulu dia pas pertama kali aku pilih itu mungkin umur 7 atau 8, sekarang udah jadi remaja 15-16 tahun. Terus ketemu sama orang tuanya, kita banyak ngobrol sih soal keseharian dia ngapain, terus aspirasi dia apa aja gitu. Dan aku juga banyak encourage dia lah gitu untuk terus rajin belajar buat kejar cita-citanya dia kayak gitu. Selain itu aku juga ngeliat lah program-program nyatanya WVI di sana, terutama kalau di Kalimantan itu berhubungan sama sanitasi, sehingga masyarakat itu udah nggak buang air dan mandi di sungai lagi gitu. Terus di sana aku juga ketemu lah, ngobrol bareng sama sekumpulan remaja yang dibina sama WVI. Kayaknya juga dari kecil sih dibina sama WVI-nya. Jadi mereka sekarang tuh tumbuh anak-anak yang percaya diri gitu. Maksudnya mereka sama kita orang asing pun nggak takut gitu. Yes. Mereka ngobrol, cerita tentang hobi mereka, sukanya apa, kayak gitu. Dan bonusnya sih menurut aku di sana tuh aku kesempatannya ada ketemu sama tim lokalnya WVI di Kalimantan, sama ketemu other fellow sponsors gitu. Jadi kita berangkat bareng-bareng, dan di sana tuh kita banyak sharing, tukar cerita, visi misi, dan kayak it's really nice aja sih untuk ketemu sama orang yang punya value yang sama kayak kamu, kayak gitu. Dan itu membuat kita juga jadi kayak diingatkan ya bahwa apa yang kita lakukan dengan Wahana Visi itu is part of our journey, of our purposeful journey ya. Yes. Betul juga ya. Nah, kalau misalnya bicara mengenai pengalaman dengan Wahana Visi, ada nggak sih momen dimana kalian ngerasa kayak ini yang paling terenyuh atau paling menyentuh hati? Saya dulu ya, yang pengalamannya lebih banyak.
Pernah satu waktu di daerah Sambas. Sambas itu kan Kalimantan, lupa di barat timur. Itu perjalanan jauh. Tapi bayangin dalam satu daerah sana yang terpencil ada satu sekolah kecil, tapi mereka di dalam sana itu belajar membuat radio. Elektronik gitu, yang dimana di Jakarta pun kita jarang ketemu bisa anak-anak yang di daerah sana tuh bisa bikin suatu hal yang wow, buat aku yang ngelihat ini kok keren banget gitu. Bahkan kita sendiri nggak pernah tahu gimana cara bikin radio gitu. Mungkin itu pengalaman yang melihat sendiri perubahannya, perbuatan. Ternyata ada loh ya, ternyata Warna bisa gitu ya. Betul. Oke, keren. Nah kalau Yata gimana? Pengalaman paling membekas ya ketika aku ngelakuin sponsor visit sih gitu, karena keterbatasan akses, terus kayak ketimpangan distribusi itu tuh jadi blockers gitu buat mereka untuk grow secara personal maupun secara ekonomi. Betul. Gitu. Tapi yang bikin terenyuh adalah yaitu mereka tuh tetap semangat, tetap punya mimpi gitu. Itu kan juga jadi kayak pengingat juga ya buat kita, kayak no matter apa yang terjadi di hidup kita, ya just keep going kayak gitu. Oke. Nah jadi selama di perjalanan itu, kalau saya ya waktu itu ya mungkin sedikit sharing juga gitu. Lucu kalau kita tanya anak-anak kan mau jadi apa, pasti kalau nggak mau jadi polisi, jadi guru gitu, tentara. Nah itu kayaknya mungkin hal-hal yang memang ya itu yang mereka lihat sehari-hari, itu yang ada, dan jadi ya itulah acuannya. Dan yang senang banget kalau kita tuh kesana justru kamu tuh ternyata bisa loh jadi yang lebih dari itu semua. Itu keren banget ya. Banyak orang berpikir kayak, maksudnya kita menjadi sponsor anak, kita nih yang ngebantuin mereka, ya kan, kita yang membawa dampak. Kalau menurut teman-teman Yeta sama Adek, apa dampak yang kalian rasakan setelah menjadi sponsor anak? Setelah menjadi sponsor anak, dan terutama pengalaman bisa visit ke daerah. Kalau dari aku sendiri, finding balance in life, gitu, balance dan juga disiplin ya. Karena kan setiap bulan kita kasih sponsor itu kan suatu pelajaran komitmen dan disiplin juga. Gitu. Saya ngebayangin seperti anak aku yang kedua tuh umur 14 tahun. Nah, setiap kita ngajarin dia untuk disiplin untuk mengelola uang jajan. Gitu. Setiap minggu yang saya senang dari dia itu setiap hari Minggu untuk hari Seninnya dia pasti, "Dad, uang jajan minggu ini." Gitu. "Dad, uang jajan." Kadang kalau dia pergi sekolah diantarin supir juga dia harus ngisi e-money flash. Dia yang iniin top up, kemudian dia pasti harus nagih gitu. Saya bayangin ketika anak-anak di daerah itu seperti anak saya sendiri. Bagaimana kehidupan mereka itu kalau kita tidak memberikan seperti apa yang saya berikan seperti anak saya? Apa yang akan terjadi pada kehidupan mereka gitu. Anak kita sendiri aja yang setiap bulan kita harus kasih, setiap minggu saya kasih uang jajan. Tapi kalau anak-anak sponsor kita di daerah yang kita nggak kasih, apa yang akan terjadi sama kehidupan dia gitu. Itu sih pribadi dari saya, mungkin yang bisa ya jadi reminder. Ini namanya hati kebapaan. Menjadi provider. Luar biasa. Kalau Yata gimana? Kalau aku sih sekarang hidup mungkin jauh lebih mindful ya, gitu, termasuk ke anak aku gitu, kayak aku ngajarin gimana kita untuk hidup nggak take things for granted. Aku juga selalu ingetin kalau kita nih hidup nih udah comfortable banget gitu. Berkecukupan lah, semuanya mudah, akses apa gampang gitu. Jadi ya kita harus give back gitu. Itu yang aku ajarin ke anak aku sih. Kadang kita nggak perlu ngelakuin satu hal yang besar banget gitu untuk bisa mengubah sesuatu, tapi mungkin dari hal-hal simple kayak misalnya kalau makan dihabisin gitu. Terus jangan buang-buang, kayak anak kecil kan suka banget ya beli mainan gitu, gampang banget. Betul. Rusak ganti ke mall selalu beli. Nah itu aku ngajarin sih kayak
nggak boleh selalu beli-beli, pakai ada dulu di rumah gitu. Tuh termasuk aku juga ngajarin kayak sesekali lah kita suka ke warteg gitu, misalnya beli 20-30 nasi bungkus, ya udah kita bagi-bagiin gitu. And surprisingly dia tuh suka gitu, karena kayak dia naik motor sama papanya kayak ya udah bagi-bagi aja, dan kayak bisa ngeliat lah gitu orangnya pun juga kayak makasih ya adek gitu. Experience of giving ya. Betul gitu. Good, jadi I hope sih ini tuh juga bisa continue lah ke dia gitu, instead of walaupun dia punya banyak privilege dalam hidup dia, tapi ya dia nggak boleh lupa juga sama orang di sekitar dia gitu. That's good. Nah, aduh, saya jadi terenyuh dengar. That's the heart of giving ya. Aku juga sedikit nambahin, ketika kita pulang dari daerah kunjungan ke area pelayanan, terus kita bisa sharing kemudian sama anak-anak kita atau sama teman-teman gitu kan. Aku ingat banget satu waktu kita lagi makan nih sama my kids gitu, sama anak-anak. Terus di depan restoran itu ada anak-anak lagi jualan tisu, jualan tisu gitu. Terus karena pengalaman ke daerah-daerah itu kita jadi what can I give untuk anak itu ya gitu. Terus aku ajarin, ayo kita habis ini kita cari supermarket sebelah, kita beliin sesuatu buat dia, kasih, tapi suruh dia yang ngasihin. Nah kemudian setelah dia semakin gede, satu hari dia pulang dari sekolah, dia cerita, dia habis pergi dari mana gitu, dia cerita, Dad, tadi aku tuh ngeliat di depan toko ada anak-anak yang jualan, tapi kan aku nggak bawa cash dan anak itu nggak punya kris. jadi I buy susu kotak, susu untuk dia. Itu kayak ada maksudnya memiliki hati untuk bisa melihat beyond and giving. That's amazing. Nah, jadi kalau buat teman-teman kira-kira nih untuk menjadi sponsor dan how to convince kita orang-orang untuk lebih banyak lagi menjadi sponsor, dan untuk mereka yang masih ragu, kira-kira kalian mau ngomong apa? Kalau aku sih di Wahana Visi ini adalah ladang yang subur gitu. Pekerjaannya jelas dan programnya pun berkelanjutan gitu. Dan impact-nya saya udah ngelihat sendiri dengan mata kepala sendiri datang ke daerah gitu. Untuk menabur di sini tuh bukan suatu hal yang tidak ada hasilnya. Dan satu lagi, pekerjanya pun rajin-rajin di Wahana Visi. Mereka benar-benar bertanggung jawab. Yeay. Profesional. Betul. Oke. Gitu. Dan kalau dari pribadi saya sendiri, aku selalu ingat satu ayat di Alkitab di Amsal 31 ayat 8-9 gitu. Bunyinya, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Dan di sini kan ada 3 hal. Yang pertama itu membela yang lemah. Orang bisu di sini itu berkata kepada mereka yang mungkin di pedalaman, yang mereka tidak punya fasilitas, mereka yang tidak punya akses kepada dunia luar gitu. Bahkan untuk air saja pun mereka harus pergi berapa kilometer untuk bisa hanya mendapatkan air. Listrik apalagi gitu kan. Dan yang kemudian menegakkan keadilan, kita dipanggil untuk tidak menjadi penonton yang cuma diam aja. Spektator. Gitu, spektator. Dan aksi nyatanya yaitu menjadi sponsor anak. Yes. Hanya dengan 250.000 saja per bulan kita bisa membuat anak-anak itu mungkin suatu saat mereka bisa jadi pemimpin negara ini, bisa jadi guru, dokter dan segala macam. Kita nggak pernah tahu. That's good. Nah, kalau Yata gimana? Kalau dari aku sebenarnya kalau untuk yang masih ragu, menurut aku itu wajar gitu, karena menjadi sponsor itu buat aku itu panggilan dari hati, personal journey ya. Betul. Jadi harus ada kerinduan dari diri kita gitu untuk mau gitu, bukan karena kamu disuruh orang atau karena mau impress orang lain gitu. Nanti jatuhnya kamu nggak tulus kayak gitu. Dan kalau buat yang masih ragu, menurut aku sih instead of kamu
langsung terjun untuk misalnya kasih bulanan gitu ya, sponsor secara finansial, mungkin kamu bisa coba Volunteer dulu ya. sih volunteer, explore nih, banyak loh ternyata opportunity di WVI yang bisa kamu lakuin, misalnya jadi videographer, atau dulu tuh aku pernah jadi translator juga gitu. Nah mungkin ketika kamu ngelakuin itu bisa jadi kamu nih terbuka gitu, kayak oh iya ternyata saya enjoy ya gitu. Dan sometimes juga ketika kamu ngelihat orang lain, inspirasi itu juga bisa datang, kayak mungkin oh dia keren ya, saya mau deh jadi kayak dia gitu. Itu kan juga salah satu cara yang untuk ngebuka atau memanggil kamu gitu untuk bisa jadi sponsor gitu sih. Just open your mind dulu deh. Betul, Get the explore knowledge dulu ya. gitu. Oke. Kalau bisa disimpulkan dengan satu kalimat gitu ya, menjadi bagian dari sponsor apa? Siapa dulu? Aku satu kalimat ya. I think being a sponsor is an impactful journey gitu. Buat sponsor itu sendiri maupun buat kita gitu, karena kamu jadi tahu bahwa hidup kamu tuh berarti loh gitu. Kamu juga mungkin selama ini kita mikir, aduh hidup gue kok gini-gini aja ya gitu, tapi ternyata kamu juga bisa loh berkontribusi untuk membantu orang lain gitu. Oke, thank you. Kalau dari aku mengenai sponsorship, menjadi sponsor itu one man can make a difference, and I want to be that man. Mantap gitu. Satu Simple orang but powerful. Bisa membuat perubahan dan saya mau jadi perubahan itu. Amazing. Everybody can be a change. Tinggal kita sebenarnya ya seperti kata firman Tuhan ya, ladang Tuhan itu sebenarnya banyak, tapi sedikit yang mengerjakan. Biarkanlah kita menjadi yang orang sedikit itu ya. Oke, thank you Ade Yeta for the inspiration journey, dan mudah-mudahan ini juga bisa membuka hati dan juga wawasan bagi orang-orang yang mungkin mulai melirik bagaimana sih caranya kita menjadi sponsor anak dan juga bisa berkontribusi tentunya lewat Wahana Visi Indonesia. Oke, teman-teman dan sahabat dari Wahana Visi Indonesia, di episode kali ini kita belajar bahwa menjadi sponsor anak berarti memilih untuk berjalan bersama seorang anak dalam proses transformasi hidupnya dari sejak pertama kali kita memutuskan menjadi sponsornya. Dan sebenarnya yang bertransformasi itu bukan anaknya itu sendiri, tetapi dalam kehidupan kita juga ternyata nyata bisa menjadi transformasi untuk masa depan kita dan kehidupan kita. Dan bagi yang belum menjadi sponsor anak, saya ingin mengajak untuk teman-teman bisa mungkin cek our website di Wahana Visi Indonesia, be a volunteer. You can study about what is going on with Wahana Visi dan apa saja yang dilakukan oleh Wahana Visi, atau mungkin bisa ikut ke daerah mungkin bersama dengan Ade, Yeta dan saya. So please check it out, get more knowledge, dan tentunya we welcome you to be part of our big family. So thank you and see you on the next episode. Thank you.